Halo Tara Fans, balik lagi di podcast Tera episode 40 bersama aku Cici dari Informatika Angkatan 2022. Hari ini kita bahas apa ya? Kita bakal bahas hal menarik yaitu drill prestasi bukan house validasi. Bersama narasumber yang udah ada di depan aku, mungkin kita bakal kenalan dulu kali ya. Maka tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Boleh kita kenalan dulu sama Bang Jordan. Ayo Bang Jordan, boleh dikenal. Oke, halo semuanya Itera Friends. Perkenalkan, nama saya Bartolomeu Jordan Hetaria, biasa dipanggil Jordan, dari program studi Arsitektur Landscape angkatan 2020 dan di sini sebagai mahasiswa berprestasi Itera di tahun 2023. Oke, wah keren banget, di depan aku udah ada Mapres loh. Bang Jordan nih gimana sih kabarnya hari ini? Kabar baik, semua baik-baik aja. Hari lagi nyusun TA nih Bang. Iya benar, karena lagi udah sibuk itu ya? Iya lagi. Aku doain semoga lancar ke depannya gitu. Okay, Nah hari ini kita bakal bahas hal menarik Bang, tentang mahasiswa berprestasi. Mungkin aku bakal bahas tentang mahasiswa berprestasi dengan Bang Jordan. Nah kita nanya nih tentang apa sih itu mahasiswa berprestasi. Mungkin Bang Jordan bisa jelasin. Oke, jadi mungkin kalau kita bicara tentang mahasiswa berprestasi itu adalah mahasiswa yang nggak cuma perform di bidang akademiknya aja, tapi juga harus punya prestasi atau mereka perform di bidang non-akademik. Jadi seimbang dari kedua aspek, baik dari akademik maupun dari sisi non-akademik. Nah selain itu juga mahasiswa berprestasi itu juga merupakan mahasiswa yang udah terpilih dan terseleksi dari serangkaian program yang namanya Pilmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi, itu yang jenjangnya dari prodi, kemudian fakultas sampai ke universitas. Nah itu kemudian lahirlah nanti ada seorang Mapres gitu atau mahasiswa berprestasi. Lahirlah seperti Bang Jordan yang ada di depan aku guys, keren banget. Nah mungkin tadi udah bahas Mapres itu apa, sekarang kita pengen lebih kenal tentang Komapres, yaitu komunitas mahasiswa berprestasi yang ada di ITERA. Boleh nggak sih Bang kenalin apa aja yang ada di organisasi Komapres, terus kegiatannya ada apa aja sih gitu? Oke, jadi kalau tentang Komapres atau komunitas mahasiswa berprestasi itu sesuai dengan namanya, itu basically itu sebuah komunitas gitu ya, di mana itu dibawa kemahasiswaan dan itu sebenarnya diinisiasikan oleh angkatan dari kakak-kakak Mapres tahun 2022 berarti ya, periode sebelum saya. Nah itu mereka mau menginisiasikan ini untuk membantu jalannya prosesi Pilmapres ini di ITERA gitu. Nah terus seiring berjalannya waktu, kemudian Komapres ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa ingin berprestasi untuk mahasiswa-mahasiswa ITERA. Jadi selama 1 tahun ke belakang setelah menjadi Mapres 2023 bersama dengan teman-teman lain juga, itu kita benar-benar membuat beberapa program gitu ya untuk gimana caranya ini tadi bisa menumbuhkan rasa berprestasi itu. Jadi kita sempat kolaborasi juga sama KM ITERA di program sekolah KM, kita ngisi gitu kan untuk penjelasannya terkait apa itu mahasiswa berprestasi, kemudian pemahaman tentang berprestasi juga yang benar gitu, nggak hanya sebatas prestasi itu nggak cuma IPK doang tapi banyak banget macamnya. Terus habis itu kita juga aktifin lagi di sosial media kita, karena kita tahu sosial media itu kan merupakan salah satu tools yang emang paling efektif dan efisien ya kalau kita mau bicara tentang sharing awareness atau mungkin kita mau educate lebih banyak orang gitu, itu kita bisa pakai itu. Jadi melalui hal-hal seperti itu yang kita lakukan di Komapres. Oke, berarti Komapres itu lebih ke medianya ya Bang? Betul. Media mahasiswa berprestasi yang ada di ITERA. Nah kalau boleh tahu nih Komapres ini ada berapa sih Bang yang ada di dalamnya? Oke. Gua tanya Bang. Jadi Komapres ITERA itu jumlahnya bersembilan gitu ya. Untuk yang tahun saya itu kita bersembilan, jadi 9 orang ini terdiri dari Mapres-Mapres fakultas, jadi Mapres 1, 2, 3 setiap fakultas. Nah kemudian nanti kita akan mengelola si Komapres ini. Dan tambahan mungkin tadi sempat lupa, Komapres itu juga kita melakukan pendampingan nih kepada calon kandidat Mapres-Mapres berikutnya. Jadi ketika mereka nanti sudah keluar nama-nama mahasiswa berprestasi yang ada di fakultas, setiap fakultas gitu kan, nah nanti akan ada rangkaian kegiatan gitulah ya untuk persiapan di seleksi di tingkat universitas. Nah itu nanti kita sebagai anak-anak Komapres kita akan bantu mereka gitu sebagai mentor. Oke gitu. Mungkin udah tadi dari Komapresnya, aku pengen lebih ngulik lebih dalam nih tentang Bang Jordan nih. Oke. Apakah sempat terpikir akan menjadi mahasiswa berprestasi? Atau pernah nggak sih masukin goals itu ke tujuan dari Bang Jordan sendiri? Oke, sebenarnya ini interesting question ya. Sebenarnya menarik banget karena kalau boleh jujur,
Sebenarnya enggak sih, enggak pernah kepikiran bahkan sedetik pun gitu mikir untuk menjadi mapres, karena emang ketika masuk kuliah tahu ada mapres aja nggak tahu gitu, bener-bener sama sekali nggak tahu oh ada ya mapres gitu, apalagi mau dijadiin target gitu kan. Jadi emang sepanjang perkuliahan ya seperti anak kuliah pada umumnya gitu ya, mau datang ya udah belajar aja gitu, biasa lah gitu, jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja. Nah tapi ternyata takdir berkata lain gitu ya, berjalannya waktu, oh ternyata terpilih lah kemudian menjadi seorang mahasiswa berprestasi gitu kan. Dan proses itu justru apa ya, justru di situ saya belajar ini adalah sebuah momen di mana saya jadi lebih kenal sama diri sendiri gitu ya, karena banyak banget keraguan-keraguan kayak masa iya sih saya jadi mapres gitu, karena emang gak kepikiran gitu sampai tiba-tiba kemudian ditawarin untuk maju gitu kan. Jadi ketika menjalani itu, dari situ juga saya belajar bahwa sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin ketika kita mau mencoba gitu. Semua keraguan atau ketakutan kita tuh sebenarnya itu cuma ada di kepala gitu. Mungkin ada orang-orang yang di luar meragukan kita, tapi at the end of the day itu kembali lagi final decision-nya di kita mau milih untuk maju atau enggak gitu kan. Nah jadi dari proses itulah kemudian keraguan-keraguan itu satu persatu terpatahkan, dan ternyata oh bisa ya, ternyata emang saya menjadi seorang mahasiswa berprestasi itu bukan satu hal yang nggak mungkin. Makanya itu selalu saya bawa kemana-mana. Kalau saya bilang you are more than you think you are, kamu itu lebih dari apa yang kamu pikirkan gitu. Selama kamu emang mau maju, itu pasti ada jalan gitu. Ketika kamu punya keinginan, go for it gitu. Jadi jangan tanggung-tanggung dan jangan ragu-ragu gitu. Jangan ragu-ragu teman-teman, nggak ada salahnya untuk mencoba. Apa tahun depan aku gitu ya? Mungkin bisa banget ya kali ya. Nah kalau tadi udah bilang nggak ada kepikiran gitu, sekarang aku pengen tanya tentang prosesnya. Karena kalau orang-orang lihat kan pasti udah pencapaiannya gitu. Tapi prosesnya gimana sih gitu ya? Nah penjelasannya bagaimana proses menjadi mapres ketika pemilihan mapres kemarin, Bang? Oke. Jadi proses gimana sampai bisa kemudian terpilih menjadi mapres itu pertama kan dari seleksinya di tingkat prodi dulu nih kan. Gitu. Nah, jadi emang mapres itu emang ada beberapa syarat kondisi gitulah. Pokoknya untuk bisa memenuhi kriteria maju sebagai mahasiswa berprestasi. Itu ada dari IPK-nya gitu kan, minimal 3,25, terus kemudian ada kita mesti bikin beberapa karya tulis dan lain-lain gitu. Nah, kemudian saat itu saya dikabarin sama salah satu dosen saya, dosen kemahasiswaan prodi gitu kan, untuk sepertinya, jadi dibilang kayak sepertinya kamu cocok nih untuk maju gitu, karena kalau dilihat dari IPK, kalau di ranking beserta dengan prestasi gitu kan. Dan saat itu prestasi yang mungkin prodi tahu itu saya pernah meraih juara gitu di beberapa lomba gitu kan, yang mana sebenarnya tidak terlalu banyak gitu. Nah kemudian ketika sudah terpilih seperti itu, ya udah kemudian saya jalanin gitu. Karena awal tuh saya mikir mahasiswa berprestasi paling di tingkat prodi gitu kan. Jadi kayak ya udah kita jalanin lah gitu. Ternyata ketika udah lolos, oh enggak, ini tuh fakultas loh gitu. Abis fakultas nanti tingkat universitas gitu. Dan ternyata baru tahu juga mahasiswa berprestasi itu sebuah ajang Pilmapres ini adalah ajang sampai tingkat nasional gitu. Jadi nanti setiap tahun itu selalu ada Mapres nasional gitu. Jadi kalau misalkan dibilang sampai universitas itu baru it's just the beginning gitu, baru awal. Karena setelahnya masih naik lagi. Nah, kemudian ketika saya coba menjalani itu, saya apply prestasi-prestasi itu kan, dan kemudian saya kirim CV gitu. Dan ternyata di situ juga saya baru tahu prestasi itu nggak sekedar IPK dan juga lomba gitu. Saya memang ikut beberapa kegiatan volunteer, organisasi, tapi di eksternal kampus. Jadi kalau di dalam kampus tuh saya nggak terlalu yang begitu aktif. Makanya jadi saya mikir kayak kalau prestasi apa, kan saya kurang aktif gitu kan di dalam kampus. Tapi ternyata ketika saya submit CV dan dibilang ini justru bagus gitu. Ternyata ini termasuk dalam kategori prestasi-prestasi tersebut, kayak bahkan kewirausahaan, apakah kamu pernah jadi pemrakarsa organisasi atau founder gitu ya, kemudian pernah menciptakan atau pernah mempublikasi sebuah karya, itu pun juga semua termasuk di dalam rubrik penilaian prestasi tersebut. Jadi karena dari situlah akhirnya terpilihlah dan maju gitu sampai ke tingkat fakultas gitu. Tingkat fakultas, kemudian prosesnya maju lagi ke tingkat universitas, nanti itu bakal ada kayak karantina segala macam gitu, di mana kita di drill di situ, dan ya sampai akhirnya di grand final di ITERA gitu. Nanti kita akan mempresentasikan hasil
kayak karya tulis kita, kemudian kita mempresentasikan tentang siapa diri kita, seperti apa kita membranding diri kita gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Keren banget. Ternyata prosesnya panjang sebenarnya. Betul. Iya, jadi teman-teman menurut aku ya prosesnya itu malah yang harus didapat. Jangan cuman haus validasi, jangan cuman pengen pujian atau pengen capaian tersebut, tapi pengalamannya, prosesnya yang harus dipentingin di sini. Nah, kalau tadi bahas KTI ya Bang, benar. Nah, kalau dari Bang Jordan sendiri tuh KTI-nya bahas apa sih Bang kemarin? Jadi kemarin kalau boleh cerita KTI-nya tuh kemarin banyak rombak lah gitu, banyak dirombak. Jadi ya emang siapapun nanti bakal banyak banget revisinya gitu. Tapi KTI yang kemarin diangkat itu adalah kan emang topiknya itu akan seputaran Sustainable Development Goals gitu, SDGs gitu jadi topiknya. Tapi harus sesuai dengan latar belakang pendidikan kita gitu, prodi ya. Jadi karena di arsitektur landscape, jadi kemarin itu coba mendesain sebuah taman yang emang responsif gitu terhadap perubahan iklim gitu. Jadi di taman itu juga dimasukkan kayak semacam edukasi juga untuk iklim. Jadi ada kayak semacam, jadi ide awalnya itu mau bikin board game awalnya. Jadi ide awalnya itu tentang iklim aja, perubahan iklim. Tapi kan sedangkan itu nggak searah kan sama program studi arsitektur landscape. Apa arsitektur landscape coba dihubungin gitu. Akhirnya ya udah coba bikin bikin taman yang memang responsif terhadap perubahan iklim. Jadi sebelumnya sempat bikin board game tentang perubahan iklim. Nah, kemudian board game itulah dijadikan realita di taman tersebut gitu. Jadi kayak semacam kalau teman-teman tahu tuh kayak permainan dampu bulan atau apa. Jadi seperti itu, mereka ketika datang mereka juga bisa bermain di situ dan juga sekaligus belajar seperti itu. Keren banget teman-teman inovasinya tentang KTI ya. Nah, mungkin kalau tadi udah jelasin prosesnya, aku mau nanya nih, ada nggak sih Bang sharing-sharing pengalaman yang menurut Abang tuh bikin struggle atau pengalaman unik gitu ketika pemilihan mahasiswa berprestasi Bang? Oke, kalau misalkan bicara tentang struggle, sebenarnya kalau bisa dibilang the struggle is real gitu, benar-benar the pressure juga segala macam, karena memang di situ sebenarnya kalian digembleng habis-habisan gitu kan. Kalian juga diharapkan ya, kalian sebagai mahasiswa berprestasi kalian berarti mampu lah gitu. Jadi dengan segitu banyak output, deadline-nya, jadi kita bicara deadline ya, deadline-nya itu sangat amat mepet gitu. Jadi kayak bisa dalam semalam silakan buat KTI gitu. Jadi waktu apply pertama tahun kemarin itu juga untuk apply KTI itu juga hanya dalam 1 malam gitu. Jadi benar. Jadi kayak emang pressure-nya dan ininya sangat real gitu, benar-benar. Dan sepanjang perjalanan itu juga kita ada beberapa banyak tugas, kayak misalkan revisi-revisi yang kita udah dikasih dari para dosen atau para mentor, itu pun juga harus segera dikerjakan gitu. Jadi nggak ada hari, bisa dibilang tiada hari tanpa revisi gitu. Jadi setiap kita udah bikin begini, pasti nanti ada lagi revisinya gitu kan. Tapi itu tetap harus yang kayak per hari apa, itu juga udah harus di submit lagi lah gitu, karena emang terus diperiksa berkala sampai di titik grand final itu gitu. Jadi mungkin di situ sih paling struggle-nya ya kurang-kurang tidur gitu ya. Itu udah pasti. Bener, struggle-nya ada teman-teman. Jadi nggak cuman dia gue jadi mahasiswa prestasi nih, tapi di balik itu ada cerita-cerita struggle-nya, ada cerita-cerita bangkit dan ininya turunnya gitu. Nah, kalau tadi kan udah bahas struggle yang di prosesnya nih. Ada nggak sih Bang struggle setelahnya, setelah menjadi mahasiswa berprestasi? Apakah ada tekanan nih? Kalau aku nih kalau jadi mahasiswa berprestasi pasti tekanan nih, kayak kemana-mana dilihat orang bagaimana begitu. Kalau di Bang Jordan gimana Bang? Nah, ini kalau bicara setelah menjadi mahasiswa berprestasi, tentu aja ada gitu ya. Maksudnya apalagi kayak kekhawatiran, wah berarti nih semua orang jadi tahu ya kan, jadi tahu nih siapa saya segala macam gitu. Artinya harus lebih dalam bertutur kata, dalam bertingkah laku itu juga perlu lebih dijaga gitu kan. Nah kemudian juga kalau misalkan terkait itu tadi, saya juga gimana ya, mungkin ketika menjadi seorang mahasiswa berprestasi tentunya ada ekspektasi nih. Nah itu tuh yang paling serem ya kan, ketika dilabeli sebagai kamu mahasiswa berprestasi gitu. Nah ketika ada ekspektasi orang dan ternyata kita tidak bisa memenuhi itu kan kayak gimana ya, kita sendiri kayak waduh gitu. Dan sebelum, maksudnya
saya sejujurnya agak-agak takut gitu kalau orang tuh tahu saya seorang mahasiswa berprestasi, karena kayak mahasiswa berprestasi gitu kan pasti begini atau apalah gitu. Ekspektasinya tinggi Bang. Iya, ekspektasinya udah macam-macam segala macam. Jadi saya malah lebih kalau personally lebih pengen kayak udah deh orang gak usah tahu gitu saya sebagai mahasiswa berprestasi yang biasa aja gitu. Tapi maksudnya nggak masalah gitu. Dari situ pun juga saya belajar gitu, karena dengan adanya misalkan ekspektasi orang tersebut gitu ya, itu juga maksudnya jangan kemudian itu jadi momok atau kemudian meracuni kita gitu ya, jadi hal yang aneh, maksudnya jadi arahnya nggak jelas gitu. Tapi jadiin itu motivasi gitu, ketika ada orang-orang seperti itu ya mereka berekspektasi seperti itu karena mereka tahu juga kalau kita tuh memang mampu gitu. Jadi dari situ juga saya ketika ada ketakutan seperti itu ya saya mikir kayak bisa kok gitu. Kemarin aja bisa sampai di titik ini. Apa sih yang nggak bisa kalau misalkan emang kita mau ada keinginan gitu untuk emang mau belajar dan emang mau gitu untuk mencoba gitu. Jadi kayak ya ketakutan-ketakutan itu memang sebenarnya kalau dibilang perlu ada gitu ya. Maksudnya untuk kita juga lebih mawas diri lah gitu. Jadi kalau terkait struggle sepanjang setelah menjadi seorang mapres ya itu sih mungkin seputaran itu, takut aja misalkan kayak nggak memenuhi ekspektasi orang. Oke. Mungkin sekarang aku pengen nanya tentang apa sih yang Bang Jordan udah dapat atau manfaat dan manfaat yang akan dirasakan baik sebagai mahasiswa ITERA ketika berhasil menjadi mapres. Oke. Jadi kalau kita bicara manfaat itu sebenarnya banyak banget ya. Itu juga bisa menjadi salah satu sarana untuk kita, bukan sarana sih, tapi mendorong kepercayaan diri kita juga gitu kan dalam melakukan kegiatan atau apapun itu. Nah terus yang kedua juga sebenarnya exposure gitu. Exposure untuk beda ya dengan popularitas gitu ya, bukan populer tapi exposure ini berkaitan sama kayak misalkan di karir organisasi kita, karir pekerjaan kita mungkin nantinya gitu ya. Karena ketika kamu sudah mendapatkan atau kamu di label sebagai mahasiswa berprestasi, itu akan ya itu tadi sebenarnya nyambung sama ekspektasi orang tadi gitu kan. Jadi orang tuh udah tahu kayak oh ini berarti oke nih gitu, dan itu memudahkan dalam ketika kamu mau apply organisasi baik di internal ataupun eksternal kampus. Terus nanti dalam mencari pekerjaan pun juga sama gitu, dan beasiswa itu juga sama. Itu akan memudahkan tuh kalau misalkan teman-teman mau apply, karena kan beasiswa tuh nggak cuma untuk misalnya orang-orang yang mungkin kurang mampu, tapi juga ada beasiswa untuk anak-anak yang memang berprestasi. Nah itu bisa tuh dicoba gitu. Jadi emang sebenarnya secara benefit juga banyak gitu ya, kayak misalkan dari dosen pun juga kalau misalkan mereka ada proyekan apa atau apa, saya di reach out gitu, diajak gitu, ditawarin mau nggak ikut dan lain-lain. Jadi kalau misalkan dibilang manfaat banyak gitu. Oke, banyak teman-teman, jadi bolehlah dicoba ya jadi mapres gitu kan, dicoba aja dulu tadi kata Bang Jordan kan. Coba dulu. Kenapa enggak gitu, ketika ada kesempatan maka bolehlah dicoba gitu. Nah kalau aku pengen nanya balik lagi ke pemilihan itu. Dari Bang Jordan, ketika pemilihan tersebut tuh, kan tadi Bang ada struggle ya Bang. Nah ketika ada struggle itu, Bang Jordan apakah punya mentornya sendiri atau ada siapa sih Bang yang memotivasi Abang untuk terus lanjut untuk pemilihan mapres Bang? Oke, jadi untuk yang memotivasi itu sebenarnya untuk bisa tetap ibaratnya berdiri teguh gitu ya di tengah hempaan angin yang kencang gitu kan. Jadi sebenarnya lebih ke waktu kemarin itu saya kebetulan nggak cerita-cerita sih ke teman-teman gitu. Jadi maksudnya terkait kayak wah gilanya kita bikin KTI segala macam itu kayak ngeluh-ngeluh tuh nggak banyak ke teman gitu. Jadi benar-benar kayak di keep, tapi emang ceritanya tuh ke orang tua gitu. Ceritanya ke orang tua, terus abis itu juga cerita ke dosen. Kebetulan dosen kemahasiswaan dari Prodi. Karena emang dosen kemahasiswaan Prodi yang juga mempercayakan ke saya. Dan kebetulan sebenarnya dosen di Prodi itu sangat suportif gitu ya. Maksudnya benar-benar mendukung all out, kayak silahkan kamu pokoknya kasih yang terbaik lah gitu. Saya dikasih banyak banget wejangan gitu, kayak ini kesempatan sekali gitu loh, sekali seumur hidup. Kalaupun kamu gagal nggak ada ruginya sebenarnya gitu kan. Toh kalau gagal juga ini jadi pengalaman gitu. Maksudnya salahnya di mana gitu kan. Nah itu juga yang bikin saya kayak oh iya ya benar juga gitu. Mencoba untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi, kayak what could possibly go wrong, nggak ada gitu kan. Toh kalau misalkan gagal itu kan jadi pengalaman, jadi pelajaran gitu kan.
Jadi itu sih yang bikin saya maju gitu, kayak constant support dari para dosen gitu kan. Mereka benar-benar menaruh kepercayaan, mereka benar-benar yang kasih motivasi, ayo bisa gitu. Nggak usah, kamu nggak perlu jadi yang terbaik gitu. Yang penting kamu jadi lebih baik dari versi dirimu yang sebelum-sebelumnya gitu. Nggak perlu lah pokoknya untuk jadi yang nomor 1 atau apa. Pokoknya terus jadi lebih baik dari dirimu yang sebelumnya. Jadi udah kuncinya itu aja gitu. Jadi nggak mikir kayak aduh menang apa segala macam. Sebenarnya sepanjang perjalanan itu ya nothing tulus aja gitu kan. Karena emang kalau misalkan ditanya jalan, wah sangat terseok-seok juga kayak waduh gitu, mau ngeluh itu benar ada banget gitu kan. Jadi kayak tapi setelah dipikir-pikir oke, nggak apa-apa lah gitu. Apa salahnya sih gitu kita coba ini. Toh kalau misalkan menang ya puji syukur gitu kan. Kalau kalah pun juga ya udah puji syukur juga bagus gitu. Maksudnya kita belajar, kita justru dapat pengalaman dari situ gitu kan. Jadi ya udah karena dukungan dari para Bapak Ibu dosen, terus abis itu dari orang tua dan tentunya teman-teman juga mendukung gitu karena ya mereka juga tetap tahu sih kalau misalkan saya maju gitu kan. Jadi tetap ada support dari teman-teman juga gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir mungkin Bang. Ini aku pertanyaan terakhir buat ITERA Friends juga nih. Pasti pengen tahu nih tips and trick untuk ITERA Friends di rumah supaya bisa ikut menjadi mahasiswa yang kompetitif secara sehat di bidang akademik dan di sela-sela kesibukan dari Bang Jordan. Oke, nah mungkin kalau tips and trick ya untuk bisa tetap bersaing sehat gitu di bidang akademik di tengah kesibukan itu mungkin lebih ke teman-teman ingat gitu tujuan awalnya masuk kuliah itu kan juga untuk belajar gitu. Jadi jangan pernah melupakan akademik gitu ya. Jangan terlalu terlena dengan semua kegiatan-kegiatan teman-teman di luar, misalkan sibuk organisasi, karena sering juga tuh yang sibuk-sibuk organisasi kemudian ketika di akademiknya ternyata mereka tidak perform gitu atau malah mungkin ketika terutama kerja kelompok itu banyak tuh kejadian-kejadian kayak wah dia aktif tapi kalau kerja kelompok misalkan kok nggak membantu atau apa. Nah itu coba diseimbangkan. Jadi non akademik itu penting, akademik juga penting. Itu sama pentingnya kedua-duanya gitu. Dan perlu teman-teman juga ingat kalau misalkan teman-teman itu masuk itu emang untuk belajar gitu kan. Dan kalau misalkan teman-teman ini nyambung kalau misalkan mau menjadi seorang mapres gitu ya, itu teman-teman harus bisa menyeimbangkan keduanya karena akademik aja itu nggak akan ada artinya gitu. Maksudnya kayak cuma di IPK gitu. Karena kalau untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi itu harus dua-duanya seimbang. Jadi dari segi akademik maupun dari segi non akademik gitu. Jadi coba dicari gimana caranya bisa menyeimbangkan, membagi waktu gitu ya supaya akademiknya oke, non akademik juga tetap oke gitu. Dan kalau misalkan kayak dibilang tadi tentang organisasi gitu ya, aktif organisasi dan melupakan akademik, sebenarnya nggak perlu juga yang sampai IPK-nya tuh wah yang 4 atau apa. Nggak perlu. Maksudnya tetap ingat tanggung jawabnya. Oh gue punya tanggung jawab nih gitu di akademik gue gitu kan. Nah itu bisa tuh dilakukan untuk jangan dilupakan dan diabaikan hal seperti itu mungkin. Berarti kemarin Bang Jordan juga aktif di organisasi, tapi di eksternal? Betul, ya di luar kampus. Jadi tetap sambil berkuliah juga sambil jalan gitu running organisasi. Kalau boleh tahu itu organisasinya di bidang apa sih Bang kemarin? Kemarin itu jadi organisasinya emang bergerak di bidang lingkungan dan seputar perubahan iklim juga gitu. Nah jadi emang itu organisasi yang ada sebenarnya ada di Jakarta di kota di mana saya lahir gitu, di mana saya berasal. Jadi emang karena kemarin itu kan di awal-awal sempet pandemi COVID gitu kan. Nah jadi waktu itu tuh sempet gimana ya cari kesibukan supaya bisa tetap aktif, tetap produktif gitu kan. Akhirnya ya udah cobalah gitu berorganisasi di luar kampus gitu. Karena kan kalau emang di kampus online gitu kan. Jadi kayak ya udahlah kalau online sekalian aja keluar kampus gitu. Karena emang juga waktu itu sempet juga nggak di Lampung gitu. Jadi emang ya udah di Jakarta ikut organisasi dan terus sampai sekarang gitu, terus berjalan, terus cari maksudnya nggak hanya di situ aja, ada kegiatan volunteer apa kita tetap cari gitu segala macam. Terus habis itu jadi pokoknya jangan pernah berhenti untuk apa ya mengembangkan diri kita gitu. Terus cari ada kesempatan apa, ada opportunity apa itu kita ambil gitu. Jadi jangan takut, itu sih. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir tadi ya. Nah, sekarang mungkin ITERA Friends mungkin masih mau nanya-nanya lebih lanjut. Boleh nggak sih Bang reach ke media sosial dari Bang Jordan?
Oke, boleh juga kalau misalkan teman-teman ada yang mau tahu lebih lanjut mungkin tentang prosesnya, teman-teman boleh banget untuk misalkan follow dari Komapres ITERA itu juga boleh ya kalau misalkan seputaran mahasiswa berprestasi atau mungkin mau tanya-tanya tentang saya sendiri itu juga boleh lewat Instagram berarti ya. Di Instagram saya Jordan HTHRIA gitu. Oke, baik. Mungkin cukup kali ya kita perbincangan. Mungkin udah berapa menit ini dan udah keseruan kali sama Bang Jordan. Aku ucapin terima kasih banyak buat Jordan Thank hari you ini. juga. Dan berinteraksi di rumah. Untuk kalian yang ingin jadi mahasiswa berprestasi, jangan lupa untuk follow Komapres. Oke. Dan mungkin itu dulu kali ya untuk podcast Era episode 40 hari ini, dan sampai jumpa di podcast Era episode berikutnya. Terima kasih.